Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini ada di rumah, sedang bersiap-siap untuk kita mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kita boleh lagi ada seperti kita ada, itu anugerah Tuhan. Dan terlebih dari itu kita boleh lagi memasuki bulan yang baru. Bulan yang kelima di tahun 2020. Mungkin bukan tahun yang enak buat kita. Mungkin tahun yang sulit. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Mari hari ini kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini, sehingga kami boleh menikmati ibadah di dalam kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi hati kami dengan sukacita dan puji-pujian, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami mentahbiskan ibadah kami dengan satu keyakinan iman, bahwa pertolongan kami ialah di dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, tetapi yang menaruh setia pada perjanjiannya kekal selama-lamanya. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus dan penyertaan Roh Allah yang kudus. Amin. Bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi pada segala masa dan segala abad, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah saudara, selamat menikmati anugerah dan berkat serta lawatan Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 147 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di masa yang sulit seperti ini, mungkin masa-masa yang berat buat kita semua, tetapi kita tetap yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Janji penyertaan-Nya itu selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman 216. Tuhan peliharakan.
selalu menjaga kita, memelihara kita. Itu sebabnya dalam situasi sulit seperti saat ini, mungkin berat, tapi kita harus belajar bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau puji Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na. Mari kita puji Dia. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan pujian kita. Di saat-saat yang sulit sekalipun, kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari siapkan, angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Amin, amin, Haleluya. amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit, kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kami memiliki juru selamat yang janjinya selalu ya dan amin dalam kehidupan kami. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah yang kelam, tapi penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin Yesus. Oh terima kasih.
kasih Tuhan. Yes. Walau ku harus berjalan, oh Tuhan terima kasih, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Amin Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus mengambil alih pemberitaan firman-Mu dan Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan tertanam dalam hati kami, dan dengan kuasa Roh-Mu kami akan mengerti. Terpuji nama-Mu Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema kita masih berbicara tentang persekutuan gereja atau persekutuan orang percaya. Dan tema kita hari ini adalah kesatuan dengan Kristus adalah dasar persekutuan gereja. Atau kesatuan dengan Kristus adalah dasar persekutuan orang percaya. Yang kita dasari dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Yang demikian firman Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama, silakan saudara menyimak dari Alkitab masing-masing. Yohanes pasal 15 ayat 1-8 yang demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi saudara, Yohanes menuliskan Injilnya ini mempunyai tujuan, yaitu yang nampak dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31, yang dikatakan yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Yohanes menuliskan Injilnya supaya saya dan saudara itu mengerti, percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan supaya oleh iman kita, iman saya dan iman saudara, kita sama-sama memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, ungkapan tersebut supaya kamu percaya dapat diungkapkan dengan kalimat sehingga kamu dapat mulai percaya atau sehingga kamu dapat terus percaya. Jadi supaya kamu percaya itu mempunyai makna sehingga kamu dapat mulai mempercayai atau sehingga kamu dapat terus percaya. Ungkapan sehingga kamu dapat mulai mempercayai ini untuk meyakinkan orang yang belum percaya supaya mereka percaya kepada Tuhan dan mereka diselamatkan. Ya. Sehingga kamu dapat mulai mempercayai artinya supaya untuk meyakinkan orang yang belum percaya kepada Kristus supaya mereka menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan diselamatkan. Sedangkan makna yang kedua sehingga kamu dapat terus percaya maksudnya untuk menguatkan dasar iman orang yang sudah percaya supaya orang yang sudah percaya dapat terus percaya dan masuk dalam persekutuan penuh, dengan Bapa dan Yesus. Meski ada ajaran palsu, ada praktek-praktek palsu, ada pengaruh-pengaruh yang jahat yang berusaha untuk membawa kita menyimpang dari kebenaran firman. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Ini dasar yang kuat. Supaya kita terus-menerus menjadi percaya atas dasar ini, bahwa kita mengenal hidup yang kekal itu, bahwa
kita mengenal Allah sebagai Allah yang benar dan mengenal Kristus yang telah diutus oleh Allah. Saudara, Injil Yohanes berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan firman Allah yang menjelma menjadi manusia dengan menyajikan bukti-bukti, evidence yang valid, yang dipilih atau bukti-bukti evidence yang terpilih, yang valid dan terpilih dengan cermat. Bukan sekedar berusaha untuk memberikan bukti tapi bukan bukti yang sah, bukti yang valid, yang terpilih. Kata percaya dalam tujuan penulisan Injil Yohanes tadi, itu sama maknanya dengan menerima Kristus. Sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat 12, supaya mereka yang menjadi percaya dalam namanya, ya, supaya mereka yang percaya dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Jadi yang menerima, siapa yang menerima diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi percaya itu sama maknanya dengan menerima Kristus yang meliputi tanggapan mental dan hati yang hasilnya adalah komitmen. Jadi tanggapan mental dan hati yang hasilnya komitmen untuk segenap jiwa raga beriman kepada Allah. Segenap jiwa raga beriman kepada Allah. Saudara, hidup kekal adalah konsep kunci dari Injil Yohanes. Jadi hidup kekal adalah konsep kunci dalam Injil Yohanes yang selain menunjuk kepada kekekalan, kehidupan yang tidak berkesudahan, tetapi juga mengarah kepada pembaruan kualitas hidup. Pembaruan kualitas hidup. Pembaruan kualitas kehidupan sebagai hasil dari persatuan dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, hidup kekal itu merupakan hal kunci. Topik kunci dalam Injil Yohanes yang menunjuk pada kekekalan atau hidup yang kekal, tetapi juga lebih mengarah kepada pembaruan kualitas hidup. Pembaruan kualitas kehidupan yang hasilnya adalah persatuan dengan Kristus. Orang percaya kepada Kristus itu mengalami kebebasan, saudara. Kebebasan dari perbudakan dosa dan kebebasan dari perbudakan setan. Tetapi setelah itu ya ada persekutuan. Jadi setelah lepas dari perbudakan dosa dan perbudakan setan, makin mengenal Allah, memahami Allah, memiliki pengenalan yang semakin dalam dengan Allah, maka ada persekutuan. Semakin bertumbuh dalam persekutuan dengan Allah. Jadi persekutuannya semakin berkualitas. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar paham, tetapi ada kedekatan. Ada relasi yang begitu dekat. Itulah persekutuan yang semakin berkualitas antara orang percaya dengan Allah. Jadi pertemuan pribadi dengan Yesus adalah sorotan utama dalam Injil Yohanes. Perjumpaan pribadi, pertemuan pribadi, percaya secara pribadi, menerima dia, menerima Yesus dalam kehidupan, itu adalah sorotan utama dalam Injil Yohanes. Kesatuan kita dengan Kristus itu diawali dengan iman, kemudian diikuti dengan persekutuan yang semakin bertumbuh. Itulah yang menjadi dasar persekutuan gereja. Kita sudah belajar pada pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa gereja itu adalah kita. Gereja bukan organisasinya, gereja bukanlah gedungnya, tetapi hakikatnya adalah kita. Kemudian kita gereja-gereja orang-orang percaya ini berkumpul membentuk suatu wadah organisasi. Kalau kita gereja Kemah Injil Indonesia seperti begitu. Tetapi hakikat utama esensinya adalah kita, gereja itu. Kemudian kita sebagai gereja ini bersekutu bersama, berkumpul bersama. Dan kita memiliki persekutuan sebagai sesama gereja, dasarnya apa? Karena setiap kita memiliki persekutuan, kesatuan dengan Kristus. Kesatuan dengan Allah melalui Kristus. Sehingga persekutuan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, sehingga persekutuan kita dengan sesama juga semakin bertumbuh. Jadi kenapa kita memiliki persekutuan dengan sesama orang percaya? Dasarnya adalah karena kita memiliki kesatuan atau persekutuan dengan Allah melalui Kristus.
Jadi saudara, iman dan persekutuan dengan Kristus akan menghasilkan pembaruan kualitas hidup. Iman dan persekutuan dengan Kristus akan menghasilkan pembaruan kualitas hidup. Bagaimana kesatuan dengan Kristus itu dapat terwujud dalam kehidupan kita secara pribadi? Yang pertama, bahwa kita di luar Kristus maupun Kristus di luar kita ini sama-sama rugi. Kita tetap sebagai pihak yang rugi. Baik kita di luar Kristus maupun Kristus di luar kita tetap pihak yang rugi. Karena apa? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan yang kita baca, ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bahkan lebih dari itu, selain tidak dapat berbuat apa-apa, justru ada yang lebih serius yang mengancam kita. Yang lebih berat, lebih besar konsekuensinya bahwa kita terancam binasa. Ayat yang selanjutnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Inilah ancaman yang lebih serius, yaitu kebinasaan. Selain tidak bisa berbuat apa-apa di luar Kristus, kita juga terancam kebinasaan. Rugi bukan? Rugi dalam kehidupan kita. Baik kita di luar Kristus maupun Kristus di luar kita, tetap kita berada pada posisi atau pihak yang rugi karena tidak dapat berbuat apa-apa dan terancam kebinasaan. Saudara, kalau kita di luar Kristus dan Kristus di luar kita, saudara bisa saksikan dalam visual yang dapat saudara lihat bahwa cabang atau ranting itu tidak dapat berbuat lebat, ya, tidak dapat berbuah lebat jika terpisah dari pokoknya. Kalau saudara perhatikan ada buah yang begitu lebat dari visual yang saudara saksikan, karena apa? Dia tetap melekat pada ranting. Coba ranting itu dipisahkan dari pokok anggurnya. Tentu ranting itu tidak akan menghasilkan buah yang lebat sedemikian rupa. Tetapi karena dia melekat pada pokok anggur, maka dia menghasilkan buah yang begitu lebat. Artinya memang di luar pokoknya, artinya kalau hidup kita di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu benar. Seperti ranting itu jika terpisah dari pokoknya, tidak mampu menghasilkan buah dari dirinya sendiri. Rugi. Paling nanti akan dibakar. Dan gambaran kita, jika kita terpisah dari Kristus dan Kristus tidak ada di dalam diri kita, maka kita tidak mungkin menghasilkan buah. Menjadi kering, dibuang, dan terbakar. Jadi gambaran visual ini menjelaskan kepada kita, dan kita bisa saksikan pohon buah di mana-mana, bahwa ranting yang menghasilkan buah itu tetap melekat menjadi satu kesatuan dengan pokoknya. Tidak terpisahkan. Memang disambung oleh dahan dan sebagainya. Tetapi itu semua menyatu, mendapatkan aliran makanan yang sama dari pokoknya. Jika terpisah dari pokok, mana mungkin dia mendapatkan aliran nutrisi dan makanan sehingga mampu menghasilkan buah. Tidak bisa. Jadi saudara, cabang atau ranting dapat menghasilkan buah manakala dia tetap melekat menjadi satu kesatuan dengan pokok. Demikian juga kita. Kita akan dapat menghasilkan pembaruan hidup yang berkualitas ketika kita tetap berada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Contoh yang nyata saudara, kita lihat Yudas. Kita baru saja memperingati pengorbanan Tuhan, kematiannya, kebangkitannya. Kita sudah peringati bersama-sama. Dan kita teringat pada satu tokoh, yaitu Yudas. Dia yang berinisiatif untuk memberi informasi, menjadi informan bagi para orang Farisi dan para imam di manakah Yesus berada, supaya mereka dapat menahan dan menangkap Yesus dengan mudah. Dia menjual informasi itu dengan harga 30 keping
perak. Tetapi saudara, memang pada akhirnya setelah Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, dia menyesali perbuatannya itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengambil langkah dengan menggantung diri sehingga jatuh tertelungkup. Saudara, itulah contoh nyata. Dia terpisah dari pokok anggur itu dan akhirnya dia binasa. Ya. Kita tidak tahu bagaimana di dalam kekekalan, apakah dia dihukum dalam neraka, bukan urusan kita, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terhormat. Kita bisa melihat kehidupan di dunia. Kalau kehidupan nanti kelak kita tidak tahu, itu wewenang Allah. Ya, Allah yang berdaulat di atas semuanya. Tetapi kita bisa melihat akhir hidupnya. Seperti apa dia. Dia memisahkan diri dari Kristus dan akhir hidupnya mengenaskan. Dia hidup dalam keadaan yang sangat ngeri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak terhormat. Dan jika Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita akan diuntungkan. Ya, jadi pertama tadi, jika kita di luar Kristus dan Kristus di luar kita, maka kita pada pihak yang rugi. Tetapi sebaliknya, ketika kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Ingat, berbuat banyak adalah peningkatan pembaruan kualitas hidup. Berbuah banyak artinya peningkatan pembaruan kualitas hidup. Jadi kita menerima apa yang perlu bagi kita, saudara. Jadi berbuah bukan berarti kita akan memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita mau. Yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi itu berbicara tentang peningkatan pembaruan kualitas hidup. Saudara, jika kita tetap melekat pada pokok dan cabang yang semula tidak berarti apa-apa, akhirnya menjadi berarti. Dalam hal apa? Cabang yang semula tidak berarti itu menjadi berarti karena cabang atau ranting itu menghasilkan buah. Cabang dan ranting itu sebenarnya kan tidak ada arti. Pokok yang memiliki arti, betul? Tetapi cabang dan ranting yang semula tidak ada arti dijadikan berarti ketika dia tetap melekat pada pokoknya. Yaitu dengan menghasilkan buah. Artinya memberi manfaat, memberi faedah yang berguna. Saudara, kenapa saya katakan bahwa cabang dan ranting itu tidak punya arti? Karena apa? Perhatikan, bahwa pokok atau pohon ketika dahan dan rantingnya dipotong, ya, apa yang terjadi? Pokok itu akan menghasilkan tunas yang baru yang nantinya menjadi cabang dan ranting yang baru. Betul? Jadi pokok tidak bergantung atau tidak tergantung pada cabang dan ranting. Ya. Pokok tidak tergantung atau tidak bergantung pada dahan dan ranting. Tetapi dahan dan ranting bergantung pada pokok. Sehingga kalau ada pohon ditebang, dari pokok yang sudah ditebang itu pun dia masih mampu menghasilkan tunas. Jadi tunas itu akhirnya akan bertumbuh semakin besar menjadi cabang atau dahan dan ranting-ranting daun-daun di sana. Jadi artinya dahan dan ranting tidak ada arti sebenarnya tanpa pokok. Tetapi pokok tetap memiliki arti. Meskipun tidak ada dahan dan ranting, dia mampu menghasilkan dahan dan ranting yang baru. Jadi ketika Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka kita akan diuntungkan. Saudara, tadi kita belajar tentang Yudas yang akhir hidupnya justru mengenaskan karena dia memisahkan diri dari pokok anggur itu. Berbeda dengan Yudas, ada Petrus dan juga rasul-rasul yang lain. Petrus juga mengalami kegagalan. Dia yang semula gagah perkasa bahwa tidak akan meninggalkan Kristus, tetapi akhirnya menyangkal. Para rasul pun yang lain, para murid yang lain pun sama.
ketika Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai melarikan diri entah kemana. Tidak ada bersama-sama dengan Yesus. Selama 3,5 tahun mereka bersama-sama, ketika Yesus ditangkap, mereka tercerai-berai entah kemana. Dengan agak takut-takut, Petrus mencoba mengikuti kemana Yesus dibawa. Dan ketika ketahuan bahwa dia adalah pengikut Yesus, dia menyangkal. Murid yang lain tidak tahu kemana. Tetapi yang berbeda saudara, Yudas jatuh dengan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Petrus dan murid-murid yang lain juga mengalami kegagalan jatuh. Tetapi dia mengalami pemulihan. Jadi dia mau tetap hidup melekat pada pokok. Menjadi dahan dan ranting yang akan menghasilkan buah. Bukan menjadi ranting yang kering dan kemudian dibakar. Jadi saudara, dasar persekutuan kita dengan sesama gereja Tuhan atau sesama umat Tuhan adalah harus diawali dengan kesatuan dengan Allah di dalam Kristus. Kesatuan di dalam Allah melalui Yesus Kristus itu adalah dasar persekutuan kita dengan sesama gereja atau dengan sesama umat Tuhan. Kita harus tetap melekat di dalam Dia. Kita harus tetap di dalam kesatuan dengan Allah. Maka kita akan memiliki dasar yang kuat untuk menikmati persekutuan dengan sesama gereja atau sesama saudara seiman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas waktu yang boleh kami nikmati. Kami boleh menikmati firman-Mu melalui pemberitaan yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Biarlah kiranya kami akan hidup di dalam persekutuan dengan Engkau sebagai dasar persekutuan kami sebagai gereja Tuhan. Dan biarlah kiranya kami tetap melekat di dalam Engkau dan tidak terpisahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, biarlah di dalam Engkau kami akan berbuah lebat dan kami akan menikmati berkat-berkat bagi kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Pimpin kami, bimbing kami, sertai kami, meteraikan kami dengan Roh-Mu, agar kami senantiasa di dalam persekutuan dan kesatuan dengan Engkau yang tidak dapat dipisahkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan roti dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Baiklah saudara, mari kita masing-masing mengambil waktu di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan menguji diri kita. Di dalam doa, kita mohon Tuhan melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus dan darah-Mu melayakkan kami, agar kami boleh merasakan berkat dan anugerah melalui perjamuan ini. Dan biarlah kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan. Sampai kapanpun selama kami hidup, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang. Tuhan melayakkan kami untuk kami menikmati perjamuan kudus saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami mohon anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bersama-sama berdiri. Kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih Bapa Surgawi, kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-sama. Kami boleh makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Dan biarlah kami menyadari tanggung jawab kami
untuk senantiasa memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini sudah memberikan kekuatan yang baru buat kita. Meneguhkan iman percaya kita. Bahkan perjamuan kudus yang kita ikuti pada hari ini. Boleh kita rasakan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lewati masa-masa yang sulit, kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dialah yang membimbing kita dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam segala aktivitas kita di rumah. Yang bekerja dari rumah, yang bersekolah dari rumah. Tetap semangat. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah pemimpinku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh menikmati ibadah hari ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, dalam segala pergumulan masing-masing, Tuhan menolong. Tuhan menyertai jemaat-Mu secara pribadi. Tuhan memberkati keluarganya, rumah tangganya, biarlah terpelihara dalam kasih-Mu. Anak-anak biarlah tetap terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah, maupun yang harus tetap bekerja di tempat kerja mereka. Tuhan memberkati, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, maupun pekerja harian. Tuhan menolong, menyertai, melindungi di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka aman terlindung dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang dalam kondisi kurang sehat, terganggu kesehatannya. Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Biarlah perlindungan Tuhan nyata atas mereka, meskipun situasinya banyak bahaya dan banyak ancaman sakit. Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu melindungi, menutup bungkus hamba-hamba-Mu ini di dalam kasih-Mu, sehingga jemaat Tuhan terlindung di dalam kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak yang menjalani belajar dari rumah. Tuhan menolong, memberkati mereka agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dan orang tua yang membimbing, Tuhan memberikan kesanggupan untuk dapat menolong anak-anak dalam masa belajar dari rumah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Jemaat kami yang lanjut usia, Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan di masa tuanya. Biarlah Tuhan tetap melindungi, memberi kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga ibu yang sedang dan masih dalam masa kehamilan. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi ibu dan juga janinnya. Dan kami menanti saatnya boleh melahirkan dengan selamat karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan
gereja Tuhan, Gereja Kemahinjil Indonesia, Tuhan memberkati, baik di tingkat pusat, badan pengurus pusat, Tuhan memberkati wilayah, daerah, sampai ke jemaat-jemaat lokal, Tuhan menolong mereka. Biarlah gereja Tuhan tetap menjadi berkat, kapanpun, dimanapun, kasih karunia Tuhan boleh nyata atas mereka, dan mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Secara khusus Gereja Kemahinjil Bukit Zaitun, Tuhan memberkati badan pengurus, seluruh anggota jemaat, gembala dan seluruh pengerja, Tuhan menolong. Gembala-gembala yang ditopang oleh Gereja Kemahinjil Bukit Zaitun di pos-pos PI, Tuhan juga memberkati, menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami, Tuhan menolong untuk dapat menangani situasi pandemi ini dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati para tenaga medis dengan tanggung jawab yang sangat berat. Biarlah Tuhan menyertai mereka, memberi kekuatan. Pemerintah kota di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati, memberi hikmat agar dengan pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan dapat mengambil keputusan yang tepat. Saudara-saudara kami yang ada di luar daerah, Tuhan juga menolong menyertai mereka, baik yang di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di Kalimantan, di Sumatera, di Nusa Tenggara, di Bali. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin mereka, keluarga-keluarga kami, Tuhan lindungi di dalam kasih-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Arahkan hatimu kepada Allah. Pandanglah Dia. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Allah yang kudus, mulai saat ini sampai Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya hidup dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah. Allahu sumber kurnia. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah menikmati ibadah pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.